Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan mempelajari bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Baik, kita mulai. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya dijadikan sebagai hukum dasar negara. Sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan salah satu hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar tertulis, negara Indonesia juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Jadi, di Indonesia ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, seperti tadi yang dijelaskan di depan. Hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contoh dari konvensi di Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Namun, kita menganut prinsip bahwa suatu konvensi tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa demikian? Karena konvensi adalah merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mengkaji kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya marilah kita pahami keseluruhan naskahnya yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, ini sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea, tidak ada perubahan. B. Pasal-pasal terdiri dari, sebelum diubah ada 16 bab dan setelah diubah melalui amandemen menjadi 21 bab. Kemudian jumlah pasalnya sebelum diubah terdiri dari 37 pasal. Setelah diubah menjadi 73 pasal. Kemudian ayatnya sebelum diubah terdiri dari 49 ayat, kemudian setelah diubah menjadi 170 ayat. Terkait dengan aturan peralihan, sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan. Setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir, mengenai aturan tambahan, dulunya sebelum amandemen terdiri atas 2 ayat aturan tambahan diubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, demikian akhir dari penjelasan untuk pertemuan kali ini. Baik, kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan salah satu hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, negara Indonesia juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Negara kita menggunakan konvensi sebagai salah satu hukum dasar negara. Namun negara kita juga menganut prinsip bahwa suatu konvensi tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah sebagai hukum dasar tertinggi negara. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan, serta mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, maka saya persilakan kalian untuk mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya, hasil pekerjaan kalian silakan kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan konvensi. Yang kedua, sebutkan 2 contoh konvensi di negara Indonesia. Yang ketiga,
Mengapa negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai hukum dasar tertulis, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.